lah. Dan ternyata nggak cuma dia, ternyata banyak gitu yang kena. Orang udah ada sampai yang ngelaporin dia ke polisi tapi belum ada bukti atau apa gitu Ya lah. ampun, orang Indo nih parah banget. Tapi sama ini juga, sama suaminya orang Belanda. Oh ya ampun. Terus dia suka ganti-ganti nama gitu. Ini apa, warung Bakul? Terakhir Bakul si Empok. Bisa lah win dari polisi. Nggak bisa lah. Kan polisinya banyak. Oh my god. Kita sekarang It's so cool. Kita di neck. The neck of Ya the ampun. mountain. Really? This is cool, man. Oh my Yes. god. Yeah, you saw the hat lah. Oh my god, this is so cool. Yeah. Yeah, in the hat now. And you think it's cool? Cool to the pool. Wah, ada restoran di sini. Mana? Oh, lucu banget. Masih di sungai or water yang sama. Airnya tuh hijau banget. Hijaunya hijau bagus gitu. Kenapa ya? Tuh lihat nih. Keren banget ya nggak sih? Oh my god. It's even better with your own eyes. Kita berhenti for 5 minutes and just to take this picturesque view. Keren banget ya. Tiket tol. Bayar tol. 2, ini 3. Oh, lumayan murah juga ya. 2,5 marks atau sekitar 1,25 euro. Dia kayak papa umur, Andita kayak kecil, Andita punya auto yang kecil yang Andita bisa play kayak Andita sih. Andita love to sing all the time. Now, I like to dance. Banget, kontras banget. Or I love to do science. Oh, you like to do science. Okay. And you like hotel as well. Yes. Nah, sekarang balik cerita Sarajevo. Jadi, kita akan lihat banyak gedung-gedung yang terbengkalai di sepanjang jalan utama. Rumah itu memang ditinggalkan oleh pemiliknya karena mereka mengungsi sewaktu perang. Menurut beberapa sumber, rumah-rumah yang terbengkalai tersebut dipasangi ranjau agar tidak diambil alih oleh orang lain. Makanya kayak kelihatan sayang banget, lokasi strategis, tapi rusak aja nggak diapa-apain. Jadi pemiliknya masih ada. Ini salah satu contohnya, di sebelah kanan ada rumah yang terbengkalai, padahal areanya strategis banget dan luas sekali. Yes. I want some water. You want some water? Yes, please, my honey bunny. Di tas merah. What? Wow.
Dan dari jendela pemandangan kita seperti ini. Yay! Tram di dalam kota. Tua banget. Terus kita mau ke sana ya. Salah satu makanan terkenal dari Bosnia adalah borek, dan ini bagaimana cara dia masaknya traditionally. Ini ayam. Kita makannya sama-sama. Sama belas. Karena papa powernya hilang. Cannot eat everything. Jadi ceritanya gue nggak ngerti nih guys, gimana cara makan nasi tapi pakainya garpu. Nanggung banget, dapatnya segini doang. Nggak pakai jatuh-jatuh lagi. Apa sayang? Kita suka makanannya. Kita suka rotinya nggak? Ini bread buat orang sini kayak gitu bentuknya. Sedikit gue harus tukar. Tapi masih mending lah ya daripada pakai sumpit. Turkisti sama apa itu? Oh iya, kita kayak punya cipta ya sayangnya. Nih, mau beli lah pakai duit sendiri. Sini dulu yuk. Mudah-mudahan nanti ada muternya. Sejujurnya berada di kota ini bikin hati rasanya sedih terus, entah kenapa. Mungkin ada refleksi dari residual energy of victim of war kali ya. Adalah pusat pertokoan di bawah sini. Jadi semacam plaza. Jilbab sama coat. Oh iya, barang-barang apa nih? Yuk kita beli Louis Vuitton. Ini jilbab apa? Ini area tempat jual jewelries, kalung, emas, berlian. Sholat dulu teman-teman. Mumpung ketemu masjid. Sudah mau maghrib dalam waktu sejam lagi. Ini dia untuk masjidnya. Kalau tadi kemarin di Herzegovina, masjid itu hanya dibuka pada saat sholat dan setelah azan, beberapa saat setelah azan terus juga dikunci lagi. Rupanya ini pun begitu. Jadi kita bisa sholat di luar. Oke, let's do that. Ini bukan tempat wudhu. Kita cari tempat. Ini Bosnian coffee. Kopinya thick banget, dark. Terus katanya sih cara makannya pakai sugar, dicemplungin, terus bisa diisap. Itu masih letaknya kayaknya. Oh? Kayaknya masih the powder. Iya, di atasnya powder. Kopinya pahit sekali. Gimana menurut kalian teman-teman? Kelihatannya menggoda nggak? Oh, ini mah yummy karena makan gulanya. Dita. Bisa juga katanya dituang caranya yang lain. Sugarnya ditaruh di sini. Terus kopinya dituang ke sini. Kayaknya itu lebih make sense. Terus aduk. Gimana rasanya? Pahit banget, tapi enak. That's my kind of coffee. Oh, oke. Sekarang giliran kita makan Turkish tea. Kita Turkish tea. Di belakang kita itu dulunya gedung library yang sekarang jadi City Hall setelah dihancurkan semua koleksinya dan dibom dan dibakar. Kita tadinya rencana mau masuk ke dalam gedung dan turun ke basementnya karena ada galeri yang menunjukkan semua memori itu. Tapi tutup hari ini. Kita mau kemana? Hari ini kita mau wandering around the city of Sarajevo, tapi fokusnya sih pengen tahu histori tentang war. Jadi kita mau ke Museum of Genocide, mau ke Museum War
museum yang starting of the World War I. Terus pengen ngeliat Sarajevo Roses, itu tempat katanya waktu itu banyak terjadi pembantaian di sana. So a lot of history about Bosnia. Okay. If you think Bosnia is boring, then you're totally wrong. They said, if you drink the water from this fountain, dari keran itu, maka kamu akan kembali ke negara ini. Yuk kita coba. Dita malah jadi ketagihan, padahal tadinya dia nggak mau. Di depan itu, sebelah kiri yang gedungnya warna pink, ini itu adalah Museum of War. Terus di sana itu ada jembatan tentang tempat assassination dari tokoh yang sangat penting buat Yugoslavia pada saat itu. Kasian banget ya anak ini, dia nggak punya misi apa-apa, jadi ngikutin misi papa mamanya untuk jalan-jalan sekitar Sarajevo melihat perang. Hai Dita, gimana menurut kamu tentang Sarajevo, Bosnia? Mau ke hotel? Oh, dia cuma mau nonton aja, teman-teman. Bosnian coffee yang terkenal di sini diminum pakai cangkir kecil seperti yang ditunjukin Irfan tadi. Jadi souvenirnya kayak gitu. Jadi Bosnia itu kan mayoritas Muslim, tapi negaranya masih sekuler juga, dalam artian prinsip keagamaannya itu dianggap personal atau individual matter. Hubungan dengan duniawi sama hubungan dengan akhirat itu dua hal yang berbeda. Jadi mereka masih minum alkohol. Mereka juga tadi kata resepsionisnya nggak celebrate Idul Fitri karena national holiday-nya cuma 1 hari dan biasanya mereka tetap bekerja. Kasian ya. Ini dia, that line. Sarajevo meeting cultures. If you look at from this point, sana itu tempat East culture, dan ini West culture. Di bagian West ada, kalau jalan terus sedikit, sekitar 5 menit ketemu ini. Ini katedralnya katanya bagus banget dalamnya. Apakah kita akan masuk? We'll see. Sekitarnya seperti ini. Yang aku perhatikan ya guys, dari tadi bank-bank itu penuh antriannya kayak gitu. Dalam rangka apa ya? Ini baru tanggal 4 Januari. Terus juga perbelanjaannya di sini banyak baju-baju yang bisa dipakai buat bermuslim. Jadi yang ketutup gitu, tapi tetap modern. Terpana sama poster ini. Apa artinya ya? Rude banget. Orthodox Church. Yang aku nggak suka dari negara ini, mereka tuh suka ngeludah di mana-mana. Jadi dan selalu banyak banget. Jadi kesannya kotor gitu. Deg-degan aja kalau lewat jalanan. Teman-teman, kita break dulu, makan es vanilla kesukaan Dita, es krim, dan tiramisu yang katanya tanpa alkohol, dan banana split yang murah banget, dan kopi cappuccino tapi rasanya pahit. Strong, very strong. Ice-nya good banget. Selesai ngopi, ya ampun teman-teman, semua tempat kopi di negara ini kan tempatnya tertutup gitu, kafe, tapi di dalam semua orang merokok di dalam ruangan. Bisa nafas, kita menghirup udara rokok pasif. Ternyata ada pasar buah dan sayur deket-deket situ. Kecil sih, tapi very colorful. Seneng banget nengokinnya.
Ini on the way ke World Child Museum, tapi di sebelah kiriku itu bekas hamam zaman dulu. Tapi sekarang udah dipakai jadi shop biasa. Ketemu museumnya kecil tapi penting sekali. Jadi yang menarik dari museum ini adalah cerita di balik barang-barang fisik yang ditemukan di anak-anak korban perang. Setiap benda yang dipajang di sini adalah mainan mereka, tempat mereka bertahan selama masa kelam di masa perang itu. Ada ceritanya di masing-masing benda ini, apa arti benda tersebut buat mereka. Rubber duck. I'm 10 years older than my sister. We didn't leave our hometown of Sarajevo during the war. She was 3 years old, hungry for play. We spent many days at home without electricity. I used this rubber duck to entertain her. Anak-anak lain bikinnya karya tentang perang, anak-anak perang. Dita bikinnya tetap tentang Sonic. Mana coba lihat? Ya ampun. Oke, sekian dulu videonya ya teman-teman. Kita akan sambung lagi di liburan selanjutnya. Tapi bosnya itu aman, kamu nggak akan temukan ranjau atau orang-orang yang berkelahi di dalam negara tersebut. Terutama di Sarajevo udah banyak banget turis-turisnya, dan coffee shop itu penuh semua karena semua orang suka sekali hang out. So, thanks for watching and don't forget to subscribe. Ciao. Eits, ada yang dibuang sayang nih. Dita cerita tentang sesuatu. Mau dengerin nggak? Oh ya. Tapi Dita lihat newsnya yang bad, yang worst. How can that be fun? You see bad news when you were with Allah? Oh ya. Oh gitu. You have so much fun with Allah. That's why I don't want to go out. You don't want to come out from my belly, that's why. That's why mama wait for you for so long. Oh gitu sayang. Terus kenapa akhirnya Dita mau keluar juga? Turn left. Oh gitu. I have a lot more things. Okay. Now I know. Yeah. Tapi Dita lebih happy di mana? With Allah atau with mama? Oh, Dita lebih happy with Allah. Emang di mana sih Allah? Udah di sky.